Shalom, selamat pagi keluargaku. Firman Tuhan pada pagi ini saya ambil dari kitab Ester pasal 7 ayat 8 sampai 10. Saya tidak bacakan ayat itu, nanti Bapak Ibu keluargaku bisa baca di rumah. Ada satu hal yang sangat penting dari ayat ini, dan saya mengambil judul renungan pagi ini adalah apa yang ditabur akan dituai. Bapak Ibu keluargaku, dalam hidup ini ada hukum tabur tuai, saudara. Apa yang kita tabur, pasti akan kita tuai. Ini bukan bicara mengenai hukum karma, karena hukum karma bicara mengenai hukum lain di dunia ini. Tapi ini bicara mengenai hukum Alkitab, hukum Allah. Alkitab berkata dengan jelas, jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Berarti saudara, dasar hukum tabur tuai adalah kasih, kebenaran, dan keadilan. Pada saat kita melakukan firman Allah dengan kasih, pada saat kita melakukan kebenaran firman Allah dengan sungguh-sungguh, maka Dia Allah yang adil, yang akan memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Itulah hukum tabur tuai. Bapak Ibu keluargaku, Allah tidak bisa membiarkan dirinya dipermainkan. Dia akan berpijak kepada kebenaran, dan Dia akan memberikan upah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Karena itu Bapak Ibu, sebelum kita memahami lebih dalam daripada firman Allah, mari camkan dalam hati dan pikiran kita bahwa apapun yang kita tabur dalam dunia ini, apapun yang kita tabur kepada siapapun kita menabur, itu akan berdampak kepada kehidupan kita. Nah saudara, ada 4 hal yang bisa kita pahami di dalam hukum tabur tuai. Apa yang kita bisa pahami dengan hukum tabur tuai? Yang pertama saudara, hukum tabur tuai yang Alkitab ajarkan adalah kita dituntut untuk memberkati, bukan untuk mengutuk. Yang kedua, kita dituntut untuk mengampuni, bukan membenci. Yang ketiga, kita dituntut untuk menolong, bukan menyakiti. Dan yang keempat, kita dituntut berbuat baik, bukan berbuat jahat. Keempat fakta inilah dari hukum tabur tuai yang harus terekam dalam pikiran kita. Bukan melakukan sesuatu yang jahat, tapi kebaikan, tetapi menolong orang, tetapi mengampuni, dan yang terakhir adalah memberkati orang-orang di sekitar kita. Ada amin saudara? Nah, di dalam Ester pasal 7 ayat 8 sampai 10, ini adalah sebuah cerita bagaimana Haman, orang yang curang dan jahat, ingin membunuh Mordekai. Bahkan keinginan Haman adalah Haman ingin menggantung Mordekai dengan hukuman mati di tiang yang dibangun 50 meter dari rumahnya. Bapak Ibu tahu, Alkitab mencatat rancangan Haman, apa yang akan ditabur Haman, itu yang terjadi dalam dirinya. Alkitab mencatat bukan Mordekai yang digantung, justru malah Haman sendiri yang digantung. Bapak Ibu, ini pelajaran buat kita bahwa apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Bapak Ibu keluargaku, mari berhati-hatilah akan apa yang kita kerjakan. Mari berhati-hatilah atas apa setiap yang kita lakukan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Pak Pendeta, kapan kita menuai apa yang kita tabur? Kapan kita menuai apa yang kita tabur? Yang pertama saudara, kita akan menuai dalam kehidupan keseharian kita. Kapan kita menuai dari apa yang kita tabur? Kita akan menuai dalam kehidupan keseharianmu. Yang kedua saudara, kapan kita menuai apa yang kita tabur? Kita akan menuai kembali pada hari tua kita nanti. Apa yang kita tabur tidak harus terjadi hari ini saudara, tapi di masa yang mendatang. Yang ketiga, kapan kita menuai apa yang kita tabur? Anak-anak kita akan menuai apa yang kita tabur. Anak-anakmu, keluarga besarmu, mungkin cucu-cucumu akan menuai apa yang kita tabur. Yang keempat, kita akan menuai pada akhir kehidupan kita. Bapak Ibu, berhati-hatilah. Apa yang engkau kerjakan berarti sama apa yang engkau tabur. Dan ingat, apa yang engkau tabur pasti kita akan tuai. Mari lakukan kebaikan, mari lakukan kebenaran, maka apa yang kita tabur pasti yang terbaik dari Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.